Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama suaminya pemirsa Maulana Akbar melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di Pesta Rakyat KDM Jumat kemarin. Ya, Putri tidak henti meminta maaf pada ibu korban atas peristiwa yang terjadi. Tangis Wakil Bupati Garut Putri Karlina tidak terbendung saat meminta maaf kepada Mela, warga kampung Sindang Heula, Sukamantri, Garut. Mela adalah ibunda Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia dalam kericuhan di acara Pesta Rakyat pada Jumat kemarin. Sambil berurai air mata, Putri terus meminta maaf kepada Mela atas peristiwa yang terjadi. Sementara Mela tampak sudah memaafkan dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, pemirsa, anak dan menantu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Maulana Akbar dan Putri Karlina menyangkal menggelar pesta rakyat. Ya, pasangan ini pun menyebut tidak tahu-menahu terkait dengan pemberian makan gratis yang dihadiri ribuan warga tersebut. Sebenarnya ini juga yang memang menjadi bingung kami berdua adalah dari mana munculnya nama pesta rakyat ini. Tapi mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri dari media sosial. Statement itu pertama kali muncul dari siapa? Jejak digital mudah untuk dicari. Karena yang ada kami itu membuat itu adalah hiburan rakyat. Artinya hiburan dan pesta itu kan sangat berbeda secara konotasi kata. Bahwa hiburan itu bagaimana kita bisa menghibur masyarakat. Kalau pesta itu konotasinya berbeda daripada kata hiburan. Betul. Jadi acara yang sebenarnya ada tadi yang dibilangnya porsi makanan yang belum keluar. Dan kami ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silahkan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan, tapi kami memfasilitasi kalau ada yang bisa tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh ini bohong. Nah saya memfasilitasi itu, tapi tidak mengumumkan sama sekali. Kita tidak dalam sengaja menyediakan event yang namanya makan gratis. Itu harus garis bawahi. Hanya untuk menyediakan itu saja. makanan digelar di situ dikarenakan memang porsi makanan yang masih banyak sangat berlebih. Lalu kita sajikan di situ, yang mana tinggal dimakan. Karena kan kita pun menyadari bahwa di situ banyak petugas, banyak warga. Ya memang. Usai tragedi Pesta Rakyat yang menewaskan 3 orang dalam syukuran pernikahan anaknya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku siap diperiksa polisi. Ya, selain itu anak dan menantu Deddy Mulyadi Maulana Akbar dan Putri Karlina juga mengaku siap untuk dimintai keterangan. Problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Anda kembali di Sindo Today bersama saya Ayah Nufus, rekan saya Nata Arman. Pemirsa, AKBP Ronald Truli Sohumunta Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa hasil dari laboratorium dan psikologi forensik memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik. Ya, polisi pun sudah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya istri korban, penjaga indekos yang menjadi saksi pertama penemuan jenazah tetangga korban hingga kerabat kerja. Ya, pemirsa, AKBP Ronald Truli Sohumunta Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa hasil dari laboratorium dan psikologi forensik memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik.
Untuk perkembangan penanganan penyelidikan korban inisial ADP, ya, diplomat Kemenlu, itu hingga saat ini masih berjalan, masih bergulir, ya. Mohon bersabar, mohon waktu karena penyidik sedang menunggu hasil dari Lab 4, ya, hasil pemeriksaan dari Lab 4. Kurang lebih kemarin 7 hari, berarti 6 hari lagi. Ya, masih 6 hari lagi. Ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal. Sementara itu pemirsa, Kompolnas menemui keluarga diplomat muda di Yogyakarta. Kompolnas mengumpulkan bukti dengan menanyakan kronologi sebelum korban meninggal termasuk aktivitas sehari-hari korban. Tim Kompolnas melakukan pendalaman tahap awal, ya, pertama atas kematian diplomat yang terjadi di di Jakarta. Kami bertemu dengan keluarga. Pertama kali kami ucapkan bela sungkawa, ya, yang kedua baru kami melakukan pendalaman berbagai hal. Salah satu yang paling penting adalah kita mempertegas waktu, ya, soal kronologi waktunya, soal apa yang terjadi di waktu-waktu tersebut, dan bagaimana interaksi aktivitas dalam constraint waktu tersebut, sehingga tidak hanya menjadi kronologi, tapi menjadi satu struktur peristiwa. Yang berikutnya kami juga mendalami berupa barang-barang, apa saja barang-barang yang terkait peristiwa tersebut, bagaimana barang itu, ya, bagaimana relasi barang itu atas peristiwa, dan itu juga kami dalami. Yang ketiga juga background atau latar belakang almarhum, bagaimana aktivitas sehari-hari, ya, bagaimana aktivitas pekerjaannya, dan bagaimana sejarah interaksi almarhum ini secara pribadi dengan berbagai lingkungan yang ada. Nah, yang gak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi, ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Perindustrian melepas ekspor baja lapis sebanyak 10.000 ton ke Amerika Serikat. Ya, nilai total ekspor baja lapis mencapai 12,6 juta US dollar atau setara 205,4 miliar rupiah. Pelepasan ekspor baja lapis ke Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Dalam pidatonya, Agus mengatakan ekspor ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk baja lapis berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional serta mampu bersaing di pasar internasional. Meski tarif impor baja ke Amerika Serikat mencapai 50%, namun negara paman Sam tersebut bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan baja lapisnya. Agar semua yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Berdoa. Sangat besar. Jadi kita sekali lagi memberikan apresiasi. Saya yakin bahwa negosiasi tidak mudah, ya, apalagi jika kita harus bernegosiasi dengan pemerintahan di bawah Presiden Trump, ya, dari pagi.